Jadi bersabar dalam pemilihan negara ya, terus ada sabar menghadapi yang berbeda pendapat atau keimanan, Al-Araf ayat 87. Lalu ada sabar dalam memelihara persatuan dan kesatuan, Al-Anfal ayat 6. Lalu ada sabar dalam mengerjakan sholat atau doa, itu di Toha ayat 132. Lalu ada sabar dalam berbagai musibah di Al-Baqarah 155. Lalu ada sabar dalam melaksanakan kewajiban seperti sholat dan lain-lain. Lalu ini hal yang lain ya yang dicintai Allah. Ada al-mutawakkilin, itu seakar kata dengan tawakal dan wakil. Jadi tawakal itu melaksanakan usaha semaksimal mungkin, lalu sisanya serahkan pada Allah. Jadi Allah sangat cinta pada orang yang tawakal. Lalu apa lagi? Ini lalu ada kerjasama dan network. Jadi Allah ini suka pada orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ini ada di As-Saff ayat 4. Jadi yang bersatu lah intinya ya. Lalu ada juga ini akhlak mulia, innallaha yuhib. Jadi Allah suka pada orang-orang yang punya sifat tertentu yang baik gitu ya. Lalu ada lagi nih, yaitu bersik. Lalu ada al-ittiba. Al-ittiba itu apa al-ittiba ya? Apa yang paling disukai Allah? Ittiba ini bentuknya itu infinitif noun, kata jadian dari kata ittaba yang sebelum ditambah huruf ta adalah tabi yang berarti mengikuti. Penamaan tersebut mengandung makna kesungguhan sehingga kata tersebut pada akhirnya berarti meneladani, mengikuti atau pengikutan secara sungguh-sungguh. Mereka yang melakukannya tidak hanya dicintai Allah tetapi sangat dicintai olehnya. Jadi Allah tuh intinya sangat cinta pada orang yang sungguh-sungguh mengikuti Nabi Muhammad. Itu guys. Lalu apa lagi ya? Lalu udah beres. Selain itu itu udah beres ya bab tentang beberapa hal yang dicintai Allah ya. Lalu ada juga ini prioritas amalan, ada kaidah-kaidahnya guys. Jadi contohnya gini, kalau misalnya kita seorang muslim dan dokter, itu kurang pas jika dia misalnya bela-belain melakukan tahajud sehingga besoknya dia telat dalam melakukan operasi. Jadi ada prioritasnya gitu, karena dia seorang dokter dan besoknya dia harus operasi, dia seharusnya fokus aja istirahat untuk persiapan besok operasi. Jadi tak usah sholat malam tuh jadi prioritas yang kesekian bagi dia karena dia seorang dokter. Begitu intinya ya. Gampangnya begitu. Nah di sini ada nih di buku ini jelasnya lebih detail lagi kaidah-kaidahnya itu. Saya coba jelasin ya. Itu yang pertama nih, kaidah yang pertama nih, kita fokus kepada upaya membersihkan daripada memperindah. Jadi ya lebih baik membersihkan dulu daripada memperindah, tuh urusan yang kedua ya. Lalu kaidah yang kedua tuh, kita usahakan mendahulukan yang butuh
daripada yang nggak butuh. Misalnya nih, contohnya sini apa ya? Nah, kalau di sini contohnya ini nih. Contohnya katanya ini nih. Kalau kita punya utang, terus kita punya uang, tapi kita tunda pembayarannya. Di sini disebutkan bahwa itu merupakan suatu penganiayaan. Gitu guys. Jadi misalnya gini, kita punya utang dan punya uang. Nah, kalau kita melakukan ibadah haji, katanya itu merupakan penganiayaan karena prioritasnya adalah harus membayar utang dulu. Malah di sini ada hadisnya guys, ada hadisnya. Malah begini nih, semua dosa dapat diampuni Allah bagi yang gugur jalan Allah kecuali utang. Itu ngeri banget ya berarti. Ini hadis riwayat Muslim melalui Abdullah bin Amr. Lalu kaidah yang lain adalah mendahulukan yang dekat atas yang jauh. Nih, ini kaidah yang dekat atas yang jauh tuh, misalnya contohnya sedekah ya. Jadi bersedekah kepada orang miskin dinilai satu kebajikan, sedekah dan kepada keluarga terhitung 2 sekali kebajikan sedekah, dan yang kedua kebajikan menjalin silaturahim. Nah, ini konsep yang dekat dulu daripada yang jauh. Maksudnya kalau kita sedekah pada yang dekat, misalnya kepada kerabat, dapatnya pahalanya 2, pahala silaturahim dan pahala sedekah. Sedangkan kalau kepada orang yang jauh, kita hanya dapat pahala sedekah. Konsepnya gitu. Lalu ada lagi kaidah yang lain adalah mendahulukan kualitas daripada kuantitas. Nah, maksudnya gini. Maksudnya adalah mana ini? Oh, ini di sini dicontohkan bahwa pernah kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Contohnya nih dalam perang nih ya, ini di surat At-Taubah ayat 25. Jadi sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukmin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu berbangga karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat padamu sedikit pun. Jadi intinya kualitas lebih utama ya daripada kuantitas gitu. Oke, jadi kualitas lebih penting. Oke. Lalu kaidah yang selanjutnya, mendahulukan yang mudah atau yang ringan daripada yang sulit atau yang berat. Nah, jadi pada prinsipnya Allah itu tidak menghendaki sedikit pun kesulitan bagi hamba-hambanya, bahkan sebaliknya, Dia menghendaki kemudahan. Itu di Al-Baqarah ayat 185, Al-Maidah ayat 6 juga. Rasul pun berkali-kali mengingatkan perlunya memilih yang ringan, itu saya hendaknya berkualitas ya, ketimbang yang berat. Nih, ada hadisnya nih. Bila diajukan kepada beliau, maksudnya kepada Nabi, 2 alternatif, yang satu berat dan yang lainnya ringan, maka beliau memilih yang ringan selama tidak mengandung dosa. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kaidahnya kita milih yang mudah pada yang berat ya. Lalu konsep kaidah selanjutnya, mendahulukan yang manfaatnya banyak atas yang sedikit. Oke. Apa ya? Contohnya nih, jadi jalan lebih utama di sisi Allah dan lebih agung ganjarannya sekian kali daripada tekun beribadah.
Gitu nomor. Apa ya contohnya ya? Oh, maksudnya gini guys, ini contohnya nih. Nih, contohnya nih, seorang yang melakukan satu aktivitas yang diikuti oleh banyak orang, maka yang pertama kali itu akan memperoleh pahala yang banyak. Gitu guys. Bayangkan konsep duplikasi nih. Jadi kita harus berupaya melakukan sesuatu yang analoginya kayak gini nih. Jadi ketika bisa ditiru oleh orang tersebut, pahalanya kan ngalir juga ke kita. Contohnya kayak gitu. Lalu kaidah yang berikutnya adalah mendahulukan yang mudah dan ringan yang menghasilkan keuntungan besar. Mudah dan yang menghasilkan keuntungan besar. Ini mantap banget sih. Ini ekonomi banget ya. Keren banget. Yaitu menggunakan sedikit modal untuk memberi keuntungan sebanyak mungkin. Apa ya contohnya? Oh, nih. Nah ini di sini contohnya ringan tapi masih keuntungan besar tuh adalah ini ada zikir guys, itu zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Oke, lalu ada kaidah yang lain nih, memilih aktivitas yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Jadi nah contohnya gini nih, kaidah memilih aktivitas yang sesuai dan kemampuan dan keahlian tuh gini misalnya. Jadi seorang yang kaya raya tuh dianggap nggak wajar ya menjadikan misalnya gini, orang yang kaya raya tuh dia kurang pas kalau dia fokus di puasa sunat Senin Kemis lah, tapi dia misalnya lalai di menafkahkan hartanya. Bayangkan. Nah terus yang contoh tadi yang seorang dokter itu kurang tepat jika dia keliling kemana-mana berdakwah, ya kan, padahal dia bisa mengobati orang ya kayak gitu ya. Lalu di sini contohnya lagi kurang tepat tuh seorang penguasa melaksanakan haji tuh tiap tahun, karena tugas pokok dia sebenarnya melayani masyarakat dan menegakkan keadaan di wilayah kekuasaannya. Oke, jadi gitulah ya. Oke, lalu sudah cukup seperti itu. Nah yang tadi kan ada yang disukai Allah tuh. Nah di sini ada lagi yang tidak disukai Allah. Jadi di Al-Quran ini Quraisy sudah menyusun hal-hal yang tidak disukai Allah yang ada dalam Al-Quran. Nih apa aja? Mari kita bahas ya. Jadi intinya Allah tuh sangat tidak suka pada yang melakukan perusakan ya. Nah perusakan itu ternyata ada 10 hal dalam bentar. Yang pertama nih, yang pertama yang paling tidak disukai Allah tuh yang jelasnya syirik ya. Ini ada di surat An-Nisa ayat 48. Jadi sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah yang pertama syirik. Oke. Lalu
yang paling banyak diulang yang tidak disukai Allah ya, yang di luar dugaan gitu ya, ternyata sifat angkuh guys. Jadi bukan orang jahat, bukan, ada sifat angkuh nih, malah diulang sebanyak 3 kali dengan redaksi mukhtal fakhur, yang berarti sombong, angkuh, serta membangga-banggakan diri. Waduh, ngeri ya, jangan sampai kita sombong atau angkuh. Oke. Atau bahkan ada juga al-farihin, itu maksudnya bergembira, melampaui batas kegembiraan yang mengantar kepada keangkuhan tuh Pak. Gembira berlebihan yang mendekati keangkuh pun dibenci ya. Lalu ada juga ini al-mu'tadin, yang melampaui batas, yang Allah tidak suka juga ya. Lalu ada juga redaksi yang lain nih, az-zalimin, pelaku aniaya, ini diulang 3 kali ya. Oke. Jadi angkuh semua tuh kedua ya. Nah, lalu yang ketiga nih, Allah tuh membenci yang melakukan perusakan. Nah, perusakan itu apa? Tema-temanya ternyata ada 10. Jadi Quraisy ini udah merinci 10 pengerusakan yang dibenci Allah itu. Yang pertama, perusakan tumbuhan, generasi manusia, dan keharmonisan lingkungan. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 205 ya. Lalu yang kedua ada keengganan menerima kebenaran di Ali Imran ayat 63. Lalu ada perampokan, pembunuhan, dan gangguan keamanan di surat Al-Maidah ayat 32. Lalu ada juga pengurangan takaran, timbangan, dan hak-hak manusia di Al-A'raf ayat 86. Lalu ada juga usaha memecah belah kesatuan di Al-Anfal ayat 73. Lalu Allah juga tidak suka pada orang yang berfoya-foya dan bermewah-mewah di surat Hud ayat 115-116. Lalu Allah juga tidak suka pada mereka yang baros di surat Asy-Syu'ara ayat 152. Lalu ada juga Allah tidak suka pada orang yang makar dan penipuan, itu di An-Naml ayat 49. Lalu ada juga di Allah tidak suka pada orang yang mengorbankan nilai-nilai agama di surat Al-Ghafir ayat 26. Lalu Allah juga tidak suka pada mereka yang sewenang-wenang di surat Al-Fajr ayat 12. Nah, cuma nih di sini katanya penulis Quraisy ini menekankan pada pemborosan, karena katanya kadang kita tak sadar boros katanya. Mungkin beliau aja kali ya nggak sadar boros. Mungkin banyak dari kita tuh nggak sadarnya angkuh kali ya, nggak sadar angkuh mungkin. Ya ini beda-beda lah ini. Tiap orang beda-beda ya. Mungkin teman-teman ada yang nggak sadar nipu gitu ya. Nipu nggak sadar. Itu di yang tadi ya 8 ya. Nih. Lalu ya udah gitu aja guys. Ya, itu kurang lebih dari ini buku ini Bisnis Sukses Dunia Akhirat. Jadi kesimpulannya kita akan untung jika kita berbisnis dengan Allah. Berbisnis dengan Allah itu artinya kita melakukan segalanya di jalan Allah, ibaratnya gitu ya. Jangan takut rugi gitu. Rugi itu jika kita menukar waktu kita di dunia, umur kita itu hanya dengan mengejar harta. Tapi kita akan beruntung jika kita mengejar jika kita melakukan semuanya di jalan Allah. Tapi itu tidak selalu bahwa menukar di jalan Allah itu dengan ibadah ritual saja, tapi itu bisa berbeda-beda tergantung kita. Contohnya ya tadi, misalnya seorang dokter ya, kurang tepat kalau dia misalnya fokus puasa Senin Kemis gitu ya, tapi dia lebih baik
lebih ke fokus di fokus ngobati orang kayak gitu. Terus orang yang kaya kurang pas kalau dia fokusnya sholat malam, memang kurang pas. Memang orang kaya itu fokusnya ibadahnya apa? Ya emang sedekah. Oke guys, jadi ya gitu deh, teman-teman bisa baca juga sih kalau penasaran ya. Oke, walau halam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.